menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang pertama memakai bahan baku yang premium, packaging yang simple dan mudah dibawa kemana-mana. Lalu yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan, masih kurangnya promosi, masih memiliki sedikit varian rasa. Lalu yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang, jarang ditemui di daerah-daerah masing-masing. Lalu target pasarnya seluruh usia. Lalu yang keempat ada threats, yaitu ancaman, pesaing yang sudah memiliki brand besar, varian rasanya yang dimiliki pesaing lebih banyak. Lalu saya akan menjelaskan mengenai strategi bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, yaitu produk yang dipasarkan adalah muffin, cake coklat. Lalu ada price, yaitu yang pertama ada metode modifikasi harga. Menurut pelanggan, harga pelanggan yang memesan dengan jumlah yang lebih banyak akan lebih murah dibandingkan pelanggan yang memesan dengan jumlah sedikit. B. Menurut bentuk produk. Ukuran muffin yang kita pasarkan itu ukurannya sama, tetapi konsumen bisa memesan sesuai dengan keinginan, yaitu kostum, dan memiliki kelebihan yang terbuat dari bahan-bahan yang premium dan kemasan yang higienis. Menurut tempat, untuk harga pelanggan dengan jarak dekat, harga lebih rendah dibandingkan pelanggan yang jaraknya jauh. Menurut waktu, harga muffin kemungkinan akan meningkat saat menuju peringatan hari-hari besar, dikarenakan harga bahan baku yang mengalami kenaikan. Lalu yang kedua ada penempatan harga untuk produk baru, market penetration pricing, yaitu penempatan harga produk serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Lalu di sini ada metode penempatan harga, yaitu biaya variabel, biaya bahan baku, cost plus pricing method. Di sini ada bahan-bahannya dari mentega, coklat batang, terigu, coklat bubuk, choco chip, dan lain sebagainya dengan biaya tertentu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reni Nurhayati, NIM 157, saya dari kelas D, kelompok muffin. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Yang pertama ada total biaya variabelnya, yaitu 80.000, biaya tetapnya untuk sewa tempat standnya 50.000, dan total biaya keseluruhannya 130.000. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah markup dikali biaya produksi, yaitu 130.000 ditambah 30% dikali 130.000 sama dengan 175.500, dibagi 20 pieces sama dengan 8.775. Maka kita bulatkan menjadi Rp10.000 per unit. Dari bauran pemasaran yaitu ada flash. Untuk produksi produk dilakukan di daerah Ngaprah, Padalarang, dan Cimahi. Untuk pendistribusian produk menggunakan sistem COD sesuai kesepakatan dengan konsumen. Yang keempat ada promotion. Promosi dilakukan melalui media online, yaitu WhatsApp masing-masing dan Instagram officialnya @nemudakek. Ada tujuan pemasaran. Yang pertama, menjadikan usaha muffin ini sebagai market leader dengan volume penjualan muffin minimal 50 pack setiap pembukaan PO. Yang kedua, untuk memperluas sistem promosi penjualan dan jangkauan pasar. Ada strategi inti pemasaran. Berdasarkan letak geografisnya, produk kami baru memasarkan dan mendistribusikannya di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan demografisnya, produk kami dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, baik gender, usia, jumlah anggota keluarga, jabatan, pendidikan, agama, ataupun suku. Dikarenakan produk ini terbuat dari bahan baku yang berkualitas serta memiliki harga yang terjangkau. Berdasarkan psikografis, kami tidak menuntut pada kelas sosial, kepribadian, dan gaya hidup karena itu bukan target pasarnya. Sedangkan berdasarkan perilaku, itu juga ada pengetahuan, sikap, pemakaian itu juga tidak menjadi faktor utama karena kami memasarkan untuk siapa saja tanpa terkecuali. Menurut analisa
masa lingkungan eksternal, dari poin pengangguran, kami masih belum bisa membuka lapangan pekerjaan karena masih usaha rumahan atau usaha kecil. Analisa peluang kami akan menjual lebih banyak pada pasar yang ada, mencari pasar baru, dan akan membuat varian baru. Market budget produk kami untuk jumlah dana tergantung dari produk yang dipasarkan atau yang dipesan oleh konsumen dan disesuaikan. Untuk timing sendiri, kita lebih menjaga waktu dalam promosi, membuka PO, pembuatan produk, dan mendistribusikan produknya guna melancarkan bisnis produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Dayanti dengan NIM akhir 166. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari tambahan saya sebelumnya. Pada slide ini kita akan membahas mengenai jadwal pelaksanaan pemasaran. Yang pertama itu ada model. Muffin ini memiliki model yang unik, mini, dan menarik. Selanjutnya ada bahan, terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas premium dalam pengolahannya. Yang ketiga ada mutu. Mutu secara fisik terlihat dari bentuk warna, aroma, tekstur, rasa, dan kandungan gizi. Karena ini terlihat dari bahan-bahan premium yang kita gunakan. Tetapi untuk mutu muffin sendiri belum mempunyai sertifikat dari BPOM dan SNI karena masih produk rumahan. Yang terakhir ada kemasan. Kemasan dapat dilihat pada slide ini. Itu ada kemasan dari muffin yang kita jual. Pada slide ini kita akan membahas mengenai action plan. Action plan harus menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama ada what. Dengan pertanyaan apa tugas yang harus dilakukan, yaitu membuat, mempromosikan, dan mendistribusikan produk. Yang kedua ada who, yaitu siapa orang yang bertugas dan bertanggung jawab, yaitu orang-orang yang terlibat dalam bisnis muffin ini. Yang ketiga ada when, kapan pekerjaan harus dilaksanakan atau selesai, yaitu setelah mempromosikan produk dan harus selesai sebelum waktu pendistribusian. Yang keempat ada where, jika diperlukan, di mana percobaan pasar dilakukan, yaitu percobaan pasar dilakukan di daerah tempat tinggal owner. Yang kelima ada how, yaitu bagaimana cara melaksanakan tugas tersebut. Yang pertama ada saat mempersiapkan produk, harus menyiapkan segala bahan dan alat yang dibutuhkan dan harus mengikuti prosedur pembuatan yang telah disepakati. Yang kedua, promosi yang dilakukan yaitu di sosial media masing-masing pemilik dan juga sosial media pribadi milik usaha muffin ini. Yang ketiga, pendistribusian dilakukan oleh setiap owner di daerahnya masing-masing dengan sistem yang disediakan yaitu adalah COD. Selanjutnya di slide ini ada anggaran pemasaran. Yang pertama, untuk promosi kita belum menggunakan jasa endorsement, tetapi masih menggunakan media sosial masing-masing owner dan juga official dari muffin ini. Dan untuk biaya hanya dikeluarkan untuk membuat tester. Yang kedua, riset pemasaran sendiri kita baru mengandalkan dari berbagai jurnal, belum melakukan untuk riset sendiri. Pada slide ini kita membahas mengenai metode pengawasan kegiatan pemasaran atau kontrol. Yang pertama adalah di mana setiap bulan seluruh owner berkumpul untuk mengerjakan laporan keuangan. Yang kedua, memberitahu seluruh owner bagaimana hasil dari laporan keuangan pada bulan tersebut. Yang ketiga yaitu melihat perkembangan penjualan pada setiap PO yang telah dilakukan. Apakah PO tersebut mengalami penurunan ataukah kenaikan? Jika mengalami penurunan secara terus-menerus, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah yang menjadi penyebab terjadinya penurunan tersebut. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok muffin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.